Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Cakrawala Mikroskop. Kali ini kita akan spesial membahas tentang troubleshooting, teknik-teknik atau tips cara untuk melakukan pemeliharaan atau perbaikan mikroskop monokular Meiji Mega MIPA 400. Seperti yang sudah saya sampaikan di video pembukaan sebelumnya, jadi ini adalah video part kedua ya dari video saya yang sebelumnya, lanjutannya ya. Video ini sengaja kami buat untuk membantu para pengelola laboratorium di sekolah dan Bapak Ibu guru agar mendapatkan informasi bagaimana cara melakukan pemeliharaan secara mandiri di sekolah Bapak Ibu, karena mikroskop ini masih banyak sekali digunakan di berbagai sekolah di Jakarta dan juga di beberapa sekolah di daerah. Meskipun sudah banyak mikroskop model terbaru, tapi alangkah baiknya kita tetap melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap mikroskop ini, karena menurut pengamatan kami, mikroskop ini walaupun simple dan sederhana gitu ya, mikroskop edukasi ini, mikroskop untuk pemula ini adalah salah satu mikroskop dengan kualitas lensa yang cukup baik untuk melakukan pengamatan, khususnya di perbesaran rendah ya. Mikroskop ini memiliki karakteristik dia hanya bisa melakukan pembesaran di maksimum 400 kali, dan dia tidak ada kondenser, dia hanya ada di sini bagian yang seperti diafragma ya. Ini kalau kita coba nyalain seperti ini teman-teman. Ini yang sudah dimodif ya, yang asli dari pabrikannya. Ya, kelihatan ya. Ini bisa diputar seperti ini. Ini posisi menggunakan. Nah, ini mungkin bisa untuk posisi menyimpan seperti ini. Dari pabriknya modelnya seperti ini ya, base-nya tuh ya, ada cerminnya. Nah, ini yang udah dimodifikasi. Informasi sedikit buat teman-teman yang ingin punya lampu mikroskop model seperti ini kami ada tutorialnya untuk bikin ini, ada di video kami yang sebelumnya, silahkan di scroll down aja. Dan kalau kalian atau teman-teman yang nggak sempet bikin tapi ada anggaran lebih, bisa juga order di Tokopedia kami, langsung aja di check out, ada kok barangnya. Dan banyak sih tips-tips yang lain di video kami sebelumnya untuk mikroskop sederhana tipe monokular ini ya. Masuk ke materi inti, kita akan bahas beberapa trouble atau problem yang sering dihadapi oleh mikroskop ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke. Yang pertama, tentu saja kotor dan jamur. Oke, kotor dan jamur biasanya lensa okulernya ini sering banget kotor, terpapar debu ya. Caranya gimana bersihinnya? Simak di video kami yang sebelumnya. Kita ulang sedikit. Yang penting kalian punya kertas lensa ya, kayak gini ya, kertas lensa. Terus sediakan alkohol yang 96% kadarnya ya. Kalau nggak ada bisa pakai yang 75, tapi sebaiknya yang 96. Basahkan kertas lensa atau tisu lensa. Setelah basah, kalian bisa swipe ya tisu lensa ini di bagian lensa okuler dengan cara melingkar.
atau tidak boleh zigzag lah intinya ya, melingkar seperti ini. Ini nih, gitu. Nah, kalian perhatiin apakah sudah cukup bersih. Nah, setelah itu ulangi dengan bagian itu yang belum basah. Kalian perhatiin lagi apakah sudah bersih. Nah, kalau belum, kalian bisa gunakan bantuan ini cotton bud atau apa ini namanya, korek telinga ya. Kita buka ya. Seperti ini. Cari yang permukaannya lembut, basahi dengan alkohol. Untuk bagian-bagian sudut kita bisa lakukan seperti ini. Ya. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, revolver tidak dapat diputar atau keras banget. Oke. Di bagian ini ada, kelihatan nggak? Kunci L itu bisa dikendorin. Caranya nanti harus melepas lensanya dulu, masuk dari bagian sini. Nanti kalau udah dilepas seperti ini ya, lensanya nanti akan seperti ini. Kalian harus punya kunci L yang kecil biar muat masuk ke bagian sini ya. Kalian kendorin sedikit di pengaturan yang kunci L di bawah sebelah sana, atau kalian bisa tambahkan sedikit pelumas, lalu kalian coba putar apakah ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Problem yang berikutnya, oke, ini sering banget terjadi, suka turun sendiri mejanya Pak. Oke, steak atau mejanya sering turun sendiri, atau terlalu keras Pak pada saat diputar. Perhatiin teman-teman, perhatiin bagian ini ya. Apa yang beda dari bagian ini dengan ini? Oh, sisi kanan pemutar. Oh ya, di mikroskop ini ternyata tidak ada pengatur fokus halus, hanya ada pengatur fokus satu saja. Jadi disebutnya tidak ada kasar, tidak ada halus. Jadi pengatur fokus seperti itu, yang menggerakkan mejanya atau steaknya naik turun. Di sebelah sini ada bagian ini kami nyebutnya mungkin sekrup atau ya sekrup ya. Oh, sorry, bukan sekrup. Nah, cincin pengunci lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau teman-teman ada alat tang ya, gunakan tang yang bentuk seperti ini. Ini kalian putar teman-teman seperti ini ya, ke arah mendekati ini seperti ini. Itu akan membuat ini semakin kencang ya, dan sebaliknya ini akan semakin kendor. Nah, seperti itu teman-teman, silahkan dicoba. Jadi kalian harus punya kunci L ya, murah kok kunci L ini satu setnya ya. Jaga selalu kebersihan mikroskop ini teman-teman, ditutup pakai plastik, jangan lupa simpan silika gel di sekitar area yang rawan lembab ya. Kalau kalian ada lampu mikroskop atau lemari mikroskop bisa dikondisikan supaya humidity atau kelembabannya itu tidak lebih dari 80 derajat. Sorry, tidak lebih dari 80 sampai 85 sih, ada referensi yang bilang 80, ada 85. Di atas itu udah terlalu lembab. Seperti itu. Baik teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan pembersihan pada lensa objektif. Oke, lensa objektif itu setelah dilepas dia lensanya seperti ini teman-teman. Ya. Itu kalian bisa gunakan cotton bud ya, dibasahi alkohol. Ini kalian putar aja seperti ini. Nah, ini kelihatan cotton budnya jadi kayak, jadi ada biru-birunya ya. Ini yang kotornya, ini yang belum digunain. Kelihatan ya? Oke. Lakukan seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana cara memasangnya? Tadi cara melepasnya belum ya?
Oke, ini saya cabut dulu ya. Jadi ini menggunakan arus 220 volt, tapi lampunya lampu LED. Jadi di sini udah ada perangkat listriknya lah yang bikin support LED. Nah, ini pasang aja teman-teman seperti ini. Ini turunin dulu. Ini ada lubangnya kan ya? Seperti ini ya. Ini ada pairnya teman-teman. Tekan aja gini. Ini harus sampai mentok banget sih ke bawah baru bisa. Ini ya. Nah, masukin ke lubang sini teman-teman. Nanti kalian harus melakukan adjustment sih. Nggak bisa langsung pas sekali, jadi sambil ngamat sambil di setting ketinggian posisi lensanya, karena ini skru pengunci gitu modelnya. Ya, dirasa jangan terlalu sampai kenceng banget. Yang penting ini udah nggak bisa copot lagi. Jadi perhatikan titik ini ya. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman tipsnya. Nah, ini beda yang sudah dibersihin ya, seperti ini lensanya. Nah, sedangkan ini yang masih belum dibersihin. Oke. Oh ya, ada pertanyaan dari salah satu kolom komentar. Pak, apakah bisa mengundang Cakrawala Mikroskop melakukan pemeliharaan di sekolah kami? Sekolah kami di luar Jabodetabek. Tentu saja bisa teman-teman, tinggal email aja atau hubungi kami di nomor WhatsApp di deskripsi. Kami akan berikan penawaran harga terbaik khusus sekolah-sekolah. Karena kita mendukung sekolah dengan anggaran yang terbatas bisa melakukan pemeliharaan terhadap mikroskop. Ada juga yang bertanya di kolom komentar, Pak, apakah bisa mengundang Cakrawala Mikroskop untuk melakukan pelatihan penggunaan mikroskop sederhana atau mikroskop edukasi? Tentu saja bisa, silakan kontak kami. Kami akan bantu support sesuai kebutuhan Anda. Pak, apakah ada mini kelas di Cakrawala? Ada, kita sediain ruangannya, kita sediain kit pelatihannya, silakan join. Tunggu pengumuman dari kami ya teman-teman. Sekian teman-teman, nanti kalau ada yang kurang atau apa, kalian langsung aja chat kami atau komen di kolom komentar. Nanti akan kami bantu support segala macam kebutuhan dan trouble yang kalian hadapi di lab sederhana kalian. Jangan patah semangat, tetap semangat untuk melakukan pengamatan meski mikroskop kalian terbatas. Maksimalkan mikroskop yang kalian punya. Selagi kalian belum bisa beli yang baru, kalian harus maksimalin yang kalian punya. Next, kalau ada dana lebih, kalian upgrade mikroskop kalian. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.